Sejumlah fasilitas taman di pusat kota Kabupaten Mamuju Tengah alami kerusakan. Beberapa gazebo yang dibangun menggunakan beton terlihat ambruk. Selain itu, fasilitas penempatan air bersih juga rusak. Kapan terakhir kali kalian kesel sama kondisi di sekitar kalian? Mungkin pas kalian berangkat ke kampus, jalanan itu macet parah karena nggak ada tata ruang yang benar di situ. Atau pas kalian nongkrong di taman kota, tapi fasilitasnya pada rusak dan banyak sampah. Biasanya, apa sih pelampiasan kita? Ya, kita buka handphone. Kita buka Facebook, kita buka TikTok, Twitter, Instagram, semua media sosial kita buka. Kita bikin status panjang lebar di situ, ngomel-ngomel, nyalahin pemerintah, nyalahin sistem, nyalahin keadaan, trending topik sehari, terus besoknya dilupain gitu aja. Masalahnya selesai? Ya jelas enggak. Nah, disinilah letak masalah terbesarnya. Kita ini tuh jago banget menganalisis masalah sosial di balik layar. Tapi kita buta arah pas ditanya. Terus solusi konkretnya apa? Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Bimo Cahyo Ramadan. Di video kali ini, kita bakal bongkar sebuah cetak biru atau blueprint rahasia. Sebuah metode yang sebenarnya udah ada lama di dunia pendidikan kewarganegaraan, tapi jarang banget dipraktikkan dengan benar. Namanya Project Citizen. Ini bukan cuma teori usang dari buku tebal. Ini tuh sebuah cheat code atau alat tempur buat kita, anak muda, supaya omongan kita punya power, didengar sama pembuat kebijakan, dan beneran bisa ngubah realitas sosial di sekitar kita. Siapin cemilan kalian, catat kalau perlu, karena 10 menit ke depan bakal ngubah cara kalian melihat status kalian sebagai warga negara. Sebelum kita masuk ke cara mainnya, kita harus upgrade dulu mindset kita. Kenapa sih model Project Citizen ini penting banget? Karena metode ini maksa kita keluar dari zona nyaman. Di model ini ada yang namanya Triangle of Impact atau segitiga dampak. Pertama, berpikir kritis. Kalau ada jalan yang rusak, biasanya orang akan bilang, wah, kualitas aspalnya jelek nih. Tapi kalau orang yang berpikir kritis, itu bakal nanya, tunggu dulu, jalannya rusak karena aspalnya jelek, atau karena regulasi pembatasan tonase truk di daerah ini nggak jalan? Siapa yang ngawasin? Krisis artinya kita mencari akar masalah sosial, bukan cuma gejalanya. Kedua, integritas anti korupsi. Ini penting banget. Pas kalian nyari data nanti, kalian nggak boleh ngarang bebas. Kalian harus transparan. Kalau datanya bilang A, ya kalian bilang A. Kejujuran intelektual itu awal mula dari pemerintahan yang bersih. Jangan sampai kita mengkritik pejabat korup, tapi pas kita bikin tugas masih copy paste karya orang lain. Itu sama aja korupsi. Ketiga, karakter. Ini adalah goal utamanya. Dari proses menganalisis secara kritis dan bekerja dengan integritas, perlahan-lahan di dalam diri kita bakal tumbuh empati. Kita jadi peduli sama komunitas kita. Kita nggak lagi jadi warga yang apatis dan cuek. Oke, sekarang kita masuk ke ruang mesinnya. Gimana cara nerapin statement blueprint ini di dunia nyata? Biar gampang, mari kita pakai satu running example atau contoh kasus. Bayangin, di sekitar kampus kita minim banget ruangan hijau atau tempat nongkrong publik yang gratis dan aman. Semuanya dikomersialisasikan. Gimana cara kita ngatasin masalah ini pakai Project Citizen? Ada 6 langkah yang harus dilewati. Langkah pertama, kalian cari penyakitnya. Kalian bentuk tim, lalu mulai observasi di lingkungan.
Ingat, yang kalian cari adalah masalah kebijakan publik, bukan masalah pribadi. Minimnya ruang terbuka hijau itu masalah publik. Kenapa? Karena itu menyangkut tata ruang kota dan kesejahteraan warga. Di tahap ini, kalian harus sepakat dulu dalam satu tim. Satu masalah spesifik yang mau dibongkar habis-habisan. Lalu yang kedua, jadi detektif sosial. Nah, ini asiknya. Kalian gak boleh cuma duduk di kelas. Kalian harus turun ke jalanan. Coba kumpulin informasi dari berbagai sudut. Wawancara mahasiswa lain yang ngerasa sumpek gak ada tempat buat nongkrong. Cek dokumen pemerintah kota. Baca jurnal-jurnal akademik. Pantau berita di media. Pantau berita di koran. Pantau berita di web-web. Pokoknya semuanya kalian cari. Cari tahu sebenarnya Pemkot punya nggak sih aturan soal kewajiban menyediakan ruang hijau sekian persen? Kalau ada, kenapa nggak jalan? Nah, di sini skill riset kita diuji. Langkah ketiga, bikin resep obat atau portofolio kelas. Data udah numpuk nih. Sekarang saatnya jadi perancang kebijakan. Di tahap ini, kalian bikin semacam proposal alternatif. Kalian bandingin kebijakan lama yang gagal, terus kalian tawarin ide baru. Misalnya, gimana kalau kita bikin usulan kebijakan pemanfaatan lahan tidur milik kampus untuk disulap jadi taman ekologis yang dikelola bareng oleh mahasiswa. Solusi yang ditawarkan harus logis, masuk akal, dan gak melanggar hukum. Langkah keempat, strategi lobby. Ide secemerlang apapun gak bakal bisa kalau kalian gak tahu harus ngomong ke siapa. Nah, di tahap ini kalian nyusun peta kekuatan politis. Siapa nih pemenang kebijakan yang bisa ngegolin ide taman ekologis kita? Rektorat? Dinas tata ruang kota? Terus, gimana cara ngebujuk mereka? Apakah lewat audiens formal? Bikin petisi digital? Atau kampanye media sosial? Ini adalah seni berpolitik warga negara. Langkah kelima, uji nyali. Ini adalah klimaksnya. Kalian bakal menyajikan hasil riset proposal kalian dalam sebuah forum publik atau showcase. Bakal ada dewan juri. Bisa jadi dosen, pakar, atau bahkan perwakilan dari instansi beneran. Kalian harus presentasi, berdebat, mempertahankan argumen dari serangan pertanyaan juri. Public speaking, ketenangan, dan kekompakan tim kalian dipertaruhkan di sini. Seru banget kan? Ya, kalian seolah-olah lagi jadi anggota dewan yang lagi rapat paripurna. Langkah keenam atau langkah terakhir. Setelah semua huru-hara debat selesai, langkah terakhir adalah refleksi. Kalian duduk bareng tim, mengevaluasi apa yang kurang dari riset kita tadi. Kenapa juri bisa nemuin celah argumen kita? Gimana dinamika kerja kelompok kita? Refleksi ini penting untuk menginternalisasikan semua pengalaman tadi menjadi karakter yang permanen di diri kalian. Mungkin kalian mikir, gila, ribet banget cuman buat tugas doang. Tunggu guys, Project Citizen ini bukan cuma soal dapat nilai A dari dosen. Kalau kalian perhatiin blueprintnya, muara dari semua proses panjang ini adalah mencetak warga negara paripurna atau smart and good citizen. Di dalam ilmu sosial dan kenegaraan, ada 3 elemen yang sering banget tarik-menarik. Yang pertama, kesejahteraan. Kita semua pengen fasilitas bagus, ekonomi lancar. Yang kedua, keteraturan. Kita butuh hukum dan aturan biar nggak kacau. Yang ketiga, kebebasan. Kita punya hak asasi. Hak buat berpendapat dan berekspresi. Lewat metode tadi, kalian diajarkan untuk berada di titik tengah ketiganya. Kalian pakai kebebasan kalian untuk ngomong, tapi secara teratur lewat riset dan data yang valid. Demi mencapai kesejahteraan lingkungan di sekitar kalian, kalian gak cuma jadi penonton di kursi tribun, tapi ikut turun ke lapangan, nentuin arah jalannya pertandingan.
Demokrasi itu bukan sekedar nyoblos 5 tahun sekali. Demokrasi itu harus dirawat oleh warga negara yang terdidik dan cerewet. Tapi cerewetnya harus berdasarkan data. Jadi, setelah nonton video ini, pertanyaan saya buat kalian. Masalah sosial apa yang ada di kota kalian atau di kampus kalian yang paling bikin kalian gregetan dan pengen analisis pakai model Project Citizen ini? Saya Bimo Cahaya Ramadan. Terima kasih udah nemenin saya ngebedah blueprint ini. Sampai jumpa di analisis sosial kita berikutnya. Stay critical, stay active, and bye.